Halo pemirsa, kembali bersama saya Esti Widyastari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami, diantaranya. Kota Pontianak masih masuk dalam zona kuning dengan penerapan PPKM level 3. Jajaran Polres Ketapang terus menghimbau penggunaan masker di tempat keramaian umum melalui konvoi mobile masker. Dua perwira di jajaran Polres Kuburaya dimutasi. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Kota Pontianak saat ini masih masuk dalam zona kuning dengan penerapan PPKM level 3 penyebaran COVID-19. Bertahannya status zona ini disebabkan karena tidak sinkronnya data laporan ke pemerintah pusat. Penentuan level sendiri ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Perekonomian. Bertahannya status Kota Pontianak yang saat ini masuk dalam zona kuning dengan penerapan PPKM level 3 hingga beberapa pekan terakhir disebabkan karena tidak sinkronnya data yang terkirim ke pemerintah pusat. Hal tersebut tentu sangat berdampak pada seluruh aktivitas masyarakat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, di Kota Pontianak sendiri laporan kasus konfirmasi baru COVID-19 telah menurun. Positif rate sudah di bawah 20%, dan BOR atau tempat tidur perawatan pasien COVID-19 sudah di bawah 15%. Sementara itu BOR di ruang ICU masih cukup tinggi, sehingga Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pontianak berupaya agar masyarakat terus menerapkan protokol kesehatan meski sudah divaksin. Rusunawa bahkan sudah nol, dan tidak ada lagi yang dirawat di sana. Kalaupun ada yang masuk, ini memang dikhususkan untuk yang terkonfirmasi dengan CT yang rendah, di bawah 25. Itu kita isolasi di Rusunawa. Untuk rumah sakit, Pak? Rumah sakit juga semakin menurun. Dari ruang ICU, ini kan kadang yang bergejala saja yang mereka dirawat. Saat ini untuk capaian vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat di Kota Pontianak sudah mencapai 50,2%. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Ketapang terus mendorong pihak swasta, terutama perusahaan yang berinvestasi di Ketapang untuk melaksanakan vaksinasi gotong royong. Vaksinasi gotong royong tersebut sebagai upaya pemerintah Kabupaten Ketapang untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Sejumlah perusahaan di Kabupaten Ketapang saat ini sudah melaksanakan vaksinasi gotong royong. Dan pemerintah Kabupaten Ketapang terus mendorong vaksinasi gotong royong terus dilakukan. Menurut Wakil Bupati Ketapang Farhan, sejauh ini pihaknya lebih fokus pada vaksin untuk masyarakat Kabupaten Ketapang. Sedangkan dengan vaksinasi gotong royong, maka dapat menyasar warga luar yang bekerja di Kabupaten Ketapang. Kita berharap vaksin gotong royong ini dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Ketapang. Kenapa? Karena yang kita lakukan pelaksanaan vaksin hari ini adalah NIK Kabupaten Ketapang. Nah, kita tidak akan bisa melayani NIK di luar Kabupaten Ketapang. Nah, kalau gotong royong, misalnya perusahaan yang berinvestasi di kabupaten ini, ada yang berasal dari daerah luar, silakan mereka melakukan pelaksanaan vaksin. Ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan itu. Makanya kami menghimbau bahwa pelaksanaan vaksin gotong royong yang katakanlah diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Ketapang itu menjadi penting dan kami mengharapkan itu dilakukan. Vaksinasi gotong royong ini dilakukan untuk membantu pemerintah dalam mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Lizar iNews melaporkan.
Dalam upaya mensosialisasikan penggunaan masker secara masif kepada masyarakat, jajaran Polres Ketapang terus menghimbau penggunaan masker di tempat keramaian umum melalui konvoi mobile masker. Dalam upaya menyampaikan himbauan di wilayah desa yang terletak di pelosok, jajaran Polres Ketapang menyulap kendaraan sepeda motor menjadi kendaraan mobile masker. Dengan menggunakan sepeda motor seperti ini, wilayah desa yang tidak bisa dijangkau dengan mobil dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2. Sehingga sosialisasi penggunaan masker dapat dilaksanakan semakin masif. Kegiatan yang dilaksanakan anggota Polres dan jajaran Polsek ini dilaksanakan secara serentak di beberapa lokasi tempat keramaian seperti di pasar dan jalan raya. Pelaksanaan mobile masker ini adalah salah satu upaya Polres Ketapang dalam mengajak warga masyarakat untuk disiplin menggunakan masker kepada seluruh lapisan masyarakat. Secara humanis, anggota kepolisian menyapa warga serta mengingatkan agar tetap disiplin menggunakan masker dalam beraktivitas. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, iNews melaporkan. Beberapa bidang usaha kecil seperti produk kerajinan tangan harus menelan pil pahit akibat sepinya pemasukan. Setiap minggunya produk kerajinan tangan yang dibuat hanya menerima orderan minim. Gencarnya program serbuan vaksinasi COVID-19 diharapkan mampu mengembalikan perekonomian masyarakat seperti sedia kala. Banyaknya barang bekas yang tidak terpakai dan hanya menjadi sampah membuat Budi Haryati, warga Kota Pontianak ini mempunyai ide untuk mendaur ulang sampah menjadi kerajinan tangan yang punya nilai jual. Berawal di tahun 80-an, Ibu Budi mencoba membuat tempat tisu dari kardus bekas. Dan ternyata mendapat respon yang cukup positif. Kegemarannya melukis membuat kerajinan tangan yang dihasilkan mempunyai ciri tersendiri. Awalnya penjualan sebatas teman dekat saja, namun lambat laun melebar hingga menerima pesanan untuk berbagai keperluan masyarakat, baik pernikahan, lebaran, maupun acara lainnya. Dalam satu hari, Ibu Budi mampu membuat aneka jenis kerajinan tangan seperti tempat tisu, ataupun aksesoris lain seperti gelang, tempat permen, ataupun tempat sendok garpu. Saya mulai membuat kerajinan tangan tahun 86, dan saya sering melihat barang bekas yang terbuang, jadi muncul ide saya untuk menjadikan barang bekas itu untuk menjadi nilai jual. Kalau kayak seperti bikin tempat tisu, sekalian tempat permen, itu bisa bikin satu hari aja saya bisa jadi. Bahan-bahannya apa sih yang ibu pakai, Bu? Aqua bekas, kaleng bekas, kardus bekas. Dan itu semuanya apa ibu dapatkan di sekitar rumah atau seperti apa? Kadang-kadang sekitar rumah, kadang juga dikasih teman. Karena saya sering bikin kerajinan tangan yang barang bekas. Untuk pemesanan produk kerajinan tangannya, Ibu Budi menjual sebatas di wilayah Kalimantan Barat saja. Harga yang ditawarkan pun bervariasi antara 20 hingga 100 ribu rupiah. Dalam COVID ini agak berkurang. Kenapa, Bu? Nah, itu juga karena pasarannya juga kadang kita jualan itu, kadang pembelinya kurang. Menurun sekali. Biasanya saya, apalagi saya mau untuk hari raya, saya bikin amplop lebaran itu habis, ini masih ada lebih. Kadang karena mungkin karena COVID juga. Kadang-kadang kalau sekali sebulan tuh bisa lah dapat 500 atau 1 juta. Ini berkurang sekali. Berapa kalau sekarang, Bu? Paling-paling dapatnya kadang-kadang 300. Ibu Budi berharap pandemi COVID-19 bisa cepat berlalu, sehingga ekonomi masyarakat kecil seperti dirinya bisa pulih kembali, karena berimbas kepada pemenuhan kebutuhan pokok, sehingga perlu pekerjaan sampingan untuk menjaga perekonomiannya tetap stabil. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Mutasi di jajaran Polres Kuburaya, informasinya akan hadir setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.